Perjanjian Giyanti adalah sebuah perjanjian antara VOC, pihak kerajaan Mataram yang diwakili oleh Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi pada 13 Februari tahun 1755. Isi perjanjian Giyanti yang ditandatangani di Dukuh Kerten, Desa Jantihari, Karanganyar, Jawa Tengah, salah satunya membagi kekuasaan Mataram pada Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi. Sejak itulah kerajaan Mataram terpecah menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Lahirnya perjanjian Giyanti dipicu adanya suksesi kerajaan Mataram yang mendapat campur tangan VOC. Pertikaian itu melibatkan 3 calon pewaris kerajaan Mataram, yakni Pangeran Prabuyasa atau Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi adalah kakak beradik, sama-sama putra dari Amangkurat keempat, penguasa Mataram periode 1719 hingga 1726. Sementara Raden Mas Said adalah putra Pangeran Arya Mangkunegara yang merupakan putra sulung dari Amangkurat keempat. Arya Mangkunegara yang seharusnya meneruskan tahta Amangkurat keempat justru diasingkan ke Sri Lanka. Raden Mas Said juga mengklaim berhak dengan tahta Mataram sebagai salah satu cucu dari Amangkurat keempat atau keponakan Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi. Pada 22 hingga 23 September tahun 1754, perundingan pertama digelar oleh VOC dengan mengundang Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi dalam satu perundingan. Perundingan itu membahas pembagian wilayah, gelar yang akan digunakan hingga terkait kerjasama dengan VOC. Pada 3 Februari tahun 1755, perundingan mencapai kata sepakat dengan ditandatanganinya perjanjian Giyanti. Inilah beberapa poin dari isi perjanjian Giyanti. Yang pertama, Pangeran Mangkubumi diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono Senopati Ingalanga Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah dengan separuh dari kerajaan Mataram. Hak kekuasaan diwariskan secara turun-temurun. Kedua, akan senantiasa diusahakan adanya kerjasama antara rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC dengan rakyat kesultanan. Ketiga, sebelum pepatih dalem dan para bupati mulai melaksanakan tugasnya masing-masing, mereka harus melakukan sumpah setia pada VOC di tangan gubernur. Pepatih dalem adalah pemegang kekuasaan eksekutif sehari-hari dengan persetujuan dari residen atau gubernur. Sri Sultan tidak akan mengangkat atau memberhentikan pepatih dalem dan bupati sebelum mendapatkan persetujuan dari VOC. Sri Sultan akan mengampuni bupati yang memihak kepada VOC dalam peperangan. Yang keenam, Sri Sultan tidak akan menuntut haknya atas Pulau Madura dan daerah-daerah pesisiran yang diserahkan oleh Sri Sunan Pakubuwono II kepada VOC dalam kontraknya tertanggal 18 Mei tahun 1746. Sebaliknya, VOC akan memberi ganti rugi kepada Sri Sultan sebesar 10.000 real tiap tahunnya. Ketujuh, Sri Sultan akan memberi bantuan kepada Sri Susunan Pakubuwono III sewaktu-waktu jika diperlukan. Kedelapan, Sri Sultan berjanji akan menjual bahan-bahan makanan dengan harga tertentu kepada VOC. Dan yang kesembilan, Sultan berjanji akan menaati segala macam perjanjian yang pernah diadakan antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC, khususnya perjanjian-perjanjian yang dilakukan pada tahun 1705, 1733, 1743, 1746, dan 1749.